Gua ngelihat bahwa bisnis itu kalau cuman kita by tender menang without maintaining the persons, itu akan sulit, Pak. Untuk kita nyebutnya sebagai sustain. Penolakan itu sesuatu yang wajar menurut gue. Oke. Sama halnya ketika kita ngelakuin sesuatu, kita melangkah, ketika kita jatuh, ya kita harus bangun lagi untuk bisa berjalan kan. Penolakan dalam dunia bisnis juga hal yang serupa. Jadi partnership yang menurut gue yang ideal adalah in ketika lo dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk, partner lo ada buat lo. Walaupun yang bikin itu terpuruk adalah orang itu. Jadi lo gak ditinggalin. Ego itu potensi terbesar untuk menggugurkan segala sesuatunya ketika berpartneran. What is the most challenging part ketika lo ngebangun sebuah bisnis? Oh, trust sih menurut gue. Guys, welcome. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Menurut gue, salah satu key ingredients yang paling penting sebuah bisnis bisa berhasil adalah lu bisa menemukan partner yang cocok. Dan gue merasa sangat beruntung karena gue ketemu partner bisnis yang cocok dalam membangun bisnis. Dan hari ini, gue berkesempatan ngobrol langsung dengan partner bisnis gue yang selama 10 tahun ini mengarungi bahtera bisnis. Wih, gokil. Please welcome Pipin Setiadi. Wih, gokil. Thank you. Bahtera ya, Bor? Bahtera. Kayak rumah tangga ya? Kayak rumah tangga. Wah. Tapi ngomong rumah tangga, bro, partner bisnis itu lebih lama waktunya dihabiskan dibanding dengan partner di rumah. Benar. Dan it's a challenging. Banget. Mungkin gue sama Pipin ngebangun Cube dari 2014 sampai dengan sekarang sudah 10 tahun dan banyak ups and down yang kita lewatin. Banget. What is the most challenging part ketika lo ngebangun sebuah bisnis? Oh, trust sih menurut gue. Yang pertama tuh kepercayaan. Tapi dari pengalaman yang berjalan ya kita ya, yang gue lihat tergantung bagaimana komitmen. Jadi apa komitmen yang mau dibangun sebetulnya. Kalau punya visi misi yang sama akan lebih enak. Apalagi kalau gue nyebutnya kepala naga lah ya. Maksudnya di satu bisnis kan partners itu dipercaya untuk lo siapa jadi kepala naganya, buntut naganya, badan dan lain-lainnya. Nah, kalau kepala naganya udah mengseng tuh ke kiri aja ya udah sulit juga. Tapi kalau kepala naganya punya komitmen yang cukup tinggi menurut gue, bisnis is not a boring thing, tapi selama komitmen menurut gue menarik sih untuk kita bisa menaungi bahtera bersama. Gitu, ya. Ini kalau ngomongin kepala naga nih, artinya kan ini berbeda dibanding mitologi animals yang lain gitu kan. Betul. Tapi ini naganya ada kumisnya kebetulan kan. Apa latar belakang naga yang lu punya selama ini, bro? Naganya gue tuh mungkin dari kecil kali ya, by proses gitu, berproses. Karena kan dulu mungkin kita disatukan dengan satu visi dan misi yang sama. Mimpinya kan pengen jadi pengusaha aja. Karena kalau gue inget orang yang pertama memberanikan diri nyemplung tuh kan ya lu lah ya. Istilahnya dari sisi komitmen lo dengan kemampuan knowledge lo dan lain-lain, lo yang pertama gue pengen nyemplung deh Pin. Gue 100% dulu untuk jalanin bisnis ini. Tapi di balik itu karena walk the talk-nya lo yang menurut gue menjadi satu foundations yang cukup kuat di Cube menurut gue. Dan dari situ menjadi salah satu ritme yang akan dibangun ke depannya, mau dibawa kemana Cube itu ke depannya. Yang gue sangat amazed sama Pipin adalah bagaimana dia kemudian menjadi contoh. Bukan cuman buat kita berdua, gue sama Adri, salah satu founder yang lain, tapi juga buat teman-teman yang lain. Dan karakter yang bagus itu definitely bukan hasil dari sebulan 2 bulan. Tapi dari sebuah proses yang panjang. Banget. Boleh lu ceritain bro, gimana proses lu bisa memiliki karakter seperti itu? Karena gue mungkin sudah terjun lebih dulu di dunia client side di awal. Jadi waktu gue pertama kali secara karir, kerja, kemudian pernah menjadi kerja sebagai I.O. dulu pertama kali. Jadi dari I.O. tadi untuk ngurusin loading unloading. Jadi gue tahu experience-nya seperti apa dari bottom banget lah ya. Kemudian naik masuk di salah satu company, di hire sama Indosat ketika itu pun di Indosat ceritanya lucu juga. Awalnya gue harusnya masuk Indosat sebagai customer service. Tapi entah kenapa karena gue punya background desain, dulu atasan gue ngomong, "Pin, lu bisa desain ya?"
Lo mau jadi marketing nggak? Markom langsung naik. Jadi belum hari pertama harus jadi customer service, tapi diminta untuk jadi markom di atas karena megang desain. Dari situ kerja, ya udah belajar lah, dari situ berproses sampai gue pindah beberapa company. Ya learnings dari beberapa pengalaman yang pernah gue lakuin. Dari situ gue punya aiming umur 30 tahun gue pengen punya usaha lah. Jadi dari usaha umur 30 tahun apa yang bisa gue lakuin. Nah akhirnya ketemu Mas Ganda sama Mas Adri lah ya yang ngobrol pertama kali, terus discussions apa yang kita siapin. Ya mulainya ya bareng-bareng itu, grassroots kita mulai dari awal sampai sampai kita kayak sekarang. Tapi kalau ditanya pengalaman dari kerja apakah yang membuat gue menjadi salah satu contoh atau benchmarknya Cube? Enggak juga, karena pada dasarnya warnanya kita bertiga yang menurut gue membentuk warnanya Cube, bisnis kita sampai sekarang. Karena kalau cuman nggak ada Ganda, nggak ada Adri, ya nggak mungkin kayak sekarang. Sebaliknya juga kita mutual simbiosis, mutualisme menurut gue. Jadi saling mendukung satu sama lain. Karena nggak bisa gue doang, nggak bisa. Karena kalau gue selalu berprinsip tanpa Ganda, tanpa Adri, gue bukan sama siapa. Nah itu prinsip yang selalu gue bawa. Ngindarin ego gue bang, karena ego itu potensi terbesar untuk menggugurkan segala sesuatunya ketika berpartneran. Kalau ibaratnya, Pipin jago banget ngelakuin itu, gue disanjung sama beberapa orang. Tapi kalau gue meninggalkan atribut sanjungan itu, ya gue tetap melihat tanpa mereka, ya gue nggak bisa jadi siapa. Karena mereka lah gue kayak sekarang. Jadi merangkak naik, anak kecil kan nggak bisa juga dia untuk langsung nyopin makanan dia atau jalan lari kan nggak bisa. Semua pasti dibantu orang tua. Gue juga dibantu lo, dibantu teman-teman sekitarnya. Jadi sampai sekarang tumbuhnya. Jadi pengalaman itu berproses lah. Dari setiap langkah yang gue lakuin, salah satunya ilmunya dari Pak Ganda, dari Pak Adri. This is about you man, by the way. Iya, itu salah satunya, satu knowledge yang gue terima dari pembelajaran bisnis yang gue jalani. Kita mundur dikit kali bro ya, prosesnya kali ya. Waktu lo SD, SMP, mungkin TK gitu. Ada momen-momen apa yang kemudian membuat lo punya kepercayaan diri yang berbeda dibanding orang lain? Karena menurut gue yang menjadi ciri khas dari Pipin adalah beliau sangat percaya diri. Jadi kalau misalnya orang kepercayaan dirinya itu levelnya ada di maksimumnya 100, mungkin Pipin bisa 200 gitu. Nah ini yang menurut gue yakin itu tidak didapatkan dalam dunia kerja, tapi definitely it has something to do dengan his background juga. Boleh diceritain bro, apa yang kira-kira membentuk lo menjadi pribadi yang demikian? Jadi gue kecil di Palembang kan. Yang Wong Kito ya? Wong Kito Galuh. Kecil di Palembang. Mungkin kebanyakan makan pempek. Gitu. Iya, sama cuka kali ya. Banyak makan cuka sama Sungai Musi. Iya. Mungkin karena gue anak pertama kan. Adik gue dua-duanya cewek. Terus dari kecil gue selalu dikasih tahu sama nyokap sama bokap sama orang tua bahwa lo jadi anak jadi contoh buat adik-adik lo. Anak laki-laki satu-satunya jadi contoh buat adik-adik lo. Dan karena itu setiap hari di remind, jadi membuat karakter gue mungkin kebentuk. Di satu sisi sekolah, dari rumah ke sekolah gue jalan kaki nggak terlalu jauh juga anyway, dan aktivitas gue ya lumayan sering main lah anaknya. Jadi karena sering banyak ketemu orang dari kecil, bermain dengan siapapun, baik dari dengan segala macam. Di Palembang gue bermain dengan segala macam orang lah ya, dan banyak orang baik yang seumuran maupun nggak seumuran, membuat gue ya karena sering ketemu orang, jadi gue nggak merasa nggak percaya diri ketika ketemu banyak orang. Dari kecil, dari SD tuh emang gue main baik sama yang sudah waktu gue SD, main sama yang SMP, mau bahkan main SMA, karena emang guyup kan kita dulu kecil di Palembang, ya orang kampung lah ya kan. Jadi anak kecil juga main sama orang gede dan tidak ada saling nyela dulu, mainnya bareng-bareng. Dan jadi gue ngerasa bahwa dengan banyaknya orang itu, ya gue diterima aja di welcome. SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah lah ya. Dan dari situ mungkin karena sering berinteraksi dengan banyak orang, itu yang membuat gue, kenapa gue harus nggak pede sama orang gitu. Ya gue. Tapi menarik nih bro, jujur karena kepercayaan diri itu menurut gue bukan masalah satu atau dua orang, itu masalah banyak orang gitu loh. Apa suggestion lu untuk orang kemudian develop kepercayaan dirinya? Kalau percaya diri menurut gua untuk mendevelop ngasih suggestions, gua mungkin nggak tepat. Tapi alangkah baiknya kalau yang dilakukan sama orang yang nggak percaya diri, perbanyak teman. Perbanyak aja teman. Karena dan jangan lo kotak-kotakin teman lo. Regardless siapapun. Karena lo kan belajar dari semua teman lo. Baik temennya yang nggak percaya diri maupun yang percaya diri, kan pasti ada yang outstanding di antara 10-20 orang anggap. Nah, lu bisa berkaca tuh sama mereka, kenapa mereka lebih percaya diri dibanding yang lainnya, atau kenapa dia diem
Dan lu tahu semua background itu lu bisa bertanya sama mereka kan. Artinya lu adaptasi secara tidak langsung. Jadi karena mungkin punya banyak teman, membuat gue bisa belajar dari semua teman-teman gue secara karakter. Dan gue kan tipikal yang kalau gue nyebut diri gue tuh belajar dari experience dari teman-teman gue. Ya mungkin lu tahu juga kan. Jadi misalkan kalau lu yang rajin baca buku, setiap buku yang lu baca lu kan sharing ke gue lah, apa pengalaman lu baca segala macam. Terkadang gue ambil beberapa poin-poin penting untuk gue bisa sharing versi gue gitu. Seolah-olah wah Pipin pinter nih. Enggak, sebetulnya yang baca Ganda. Tapi gue belajar dari pengalamannya orang kayak karena gue banyak ketemu orang dan karakter itu yang mungkin suggestion-nya yang paling tepat adalah banyak ketemu orang, bergaul lah. Apalagi kalau anak sekarang ya terlalu banyak di sosial media kayaknya beda ya interaksinya. Kalau interaksi langsung jadi berkurang. Iya, kalau gue lebih prefer untuk ketemu offline. Mungkin yang kenal gue akan tahu gue tuh magnetnya kalau orang ngajak kumpul most of the time orang pada kumpul. Ya, jadi barusan kemarin gue kumpul sama teman-teman gue, ada satu teman gue bilang, ya kalau Pipin yang ngajak tuh banyak tuh magnetnya untuk pada datang ya. Karena emang gue dari dulu suka ngebangun silaturahim kali ya kalau bahasanya sekarang gitu. Offline itu lebih penting buat gue. Dan gue juga ngerasa bahwa mungkin salah satu kekuatan lo dari banyak kekuatan lo yang paling dominan adalah bagaimana lo membangun relationship tadi. Dan bagaimana lo membangun relationship tadi kemudian menjadi fondasi dari Cube, dari perusahaan yang kemudian kita bangun. Gila. Dan itu terbukti. Maksud gue yakin dalam hidup lu juga banyak orang yang kemudian memberikan testimoni tadi. Lu boleh cerita bro, apa sebenarnya Cube itu? Service apa yang diberikan Cube dan apa yang dilakukan teman-teman di Cube sekarang? Oke, Cube tuh sebetulnya kita nyebutnya sebagai out of home agency. Jadi kita awalnya bergerak bisnisnya Cube itu tidak di media. Awalnya sebagai production house awalnya. Dibentuk sebagai production house. Dapat rezeki, kemudian ada potensi di media luar ruang pertama kali bisnisnya, terus kita coba bermain di dunia itu sampai hari ini. Kalau ditanya apakah ada bisnis-bisnis lain yang dipegang sama Cube, ya kita megang beberapa lain selain si out of home. Kita kemudian mencoba beradaptasi dengan market yang saat ini berjalan. Kemudian kita muncul sebagai sesuatu yang berbeda di dunia out of home. Kita nyebutnya sebagai out of home spesialis lah ya. Yang berhubungan sama media dan teknologi. Dan kreatif. Alasannya kenapa? Karena kalau ditanya, kita bukan sebagai media owners. Kita pure as a agency. Which is agency as a service industry. Kita harus punya sesuatu yang distinktif. Apa pembeda kita? Jadi salah satu pembeda kita adalah kita ngebangun sesuatu yang lebih kreatif di eksekusi out of home. Itu yang pertama. Kemudian berjalannya waktu kita ngelihat sesuatu zaman-zaman gue di agency, mungkin kita di agency punya sesuatu yang berpikir outdoor itu bisnis yang paling susah untuk di-measure. Apa yang harus kita lakukan di outdoor, duit bisnis yang emang kita bermain, apa yang harus kita buat? Produk apa yang kita harus punya? Akhirnya kita come up dengan satu produk related sama AI, Artificial Intelligence, kita bangun CCTV Analytics. Hanya sebagai enabler untuk USP di bisnisnya Cube. Jadi kita ngebangun USP related sama Cube supaya klien juga tahu sebetulnya kalau di out of home itu bisa di-measure loh. Measure-nya gimana? By CCTV, by AI, dan by sistem di belakangnya. Kemudian ya berjalan sampai hari ini, kemudian dipercaya sama beberapa brand, termasuk beberapa klien-klien kita yang sampai ini berjalan dengan kita. Kemudian ada bisnis-bisnis lain yang muncul di balik itu. Dari sisi Cube, muncul bisnis yang related sama activations, kemudian muncul bisnis yang related sama digitals, muncul bisnis-bisnis yang lain related sama alternative branding, for example. Jadi nggak cuma besi yang terpasang di luar sana, tapi alternative branding related sama sesuatu yang berhubungan tentang Pin, gue pengen ngelakuin sesuatu nih di POI, brandingan apa yang bisa kita lakuin. POI itu point of interest, hangout places, dan lain-lain, apa yang bisa kita buat di sana. Jadi kita lebih special kita nyebutnya sebagai branding spesialis sekarang. Nggak cuma terbatas pada out of home dulunya, tapi sekarang kita sebagai branding spesialis, kita ngerjain itu semua yang related sama branding saat ini. Oke, hold for a minute bro. Karena definitely lu menyentuh berbagai macam aspek bisnis yang bukan hanya satu skill tapi juga multiple skill. Yang pertama gue akan ngebahas tentang artificial intelligence, gimana caranya kemudian lu punya service untuk bisa mengukur seberapa efektif dari media luar ruang tadi. Karena definitely artificial intelligence adalah IT business, bukan media business gitu. Betul. Gimana kemudian lu mengcombine hal itu dan mendevelop sebuah produk yang tidak ada hubungannya dengan bisnis utama lu di media luar. Iya, betul.
Kita tuh waktu punya filosofi dalam sisi bisnisnya Cube, kita selalu believe bahwa untuk bisa ngejual klien, produk pitch deck itu harus ada sesuatu yang berbeda. Salah satu pembedanya harus kita kreasikan. Nah, kita berpikir kalau kita nggak punya sesuatu yang pembedanya USP-nya, kita akan sulit untuk battle sama pemain-pemain besar di luar sana. Akhirnya kita investasi itu, Pak, untuk ngebangun AI. Kita hire beberapa orang yang capable di dunia itu. Mungkin kita tarik mundur sedikit. Kebetulan kita pernah invest, Pak, di salah satu startup. Sebelumnya pernah kita invest yang memang startup tersebut bermain di application based crowdsourcing platform dan memang from scratch. Dan timnya tuh tim yang memang menurut gue secara capability sangat bagus gitu ya. Dari situ kita ngelihat kemampuan mereka bisa menjadi sesuatu yang additional added value buat Cube ke depannya. That's why tim-tim mereka itu kita juga hire untuk ngebangun AI bisnis yang kita bangun. Tapi pertanyaannya menarik, Mas Ganda. Kalau ditanya kenapa larinya dari Orofoam besi kok ke AI gitu ya? Karena kita believe bahwa harus ada USP, Mas. Kalau kita nggak punya USP-nya, nggak ada yang satu pembeda unique selling proposition-nya, kita tuh nggak bisa ngetok pintu klien. Paham. Apa bedanya saya sama yang lain? Pin, kenapa saya harus pakai lo dibanding sama yang lain gitu? Nah, dengan adanya pembeda tadi memudahkan kita bercerita. Jadi experience. Kalau mereka tidak pernah merasakan, kan mereka nggak tahu nih Orofoam tuh ada loh yang kayak gini. Nah, kita pengen ada sesuatu loh. Kita bawa dengan sesuatu ini yang baru, yang belum pernah ada di market Indonesia ketika itu. Dan kita develop. Kita bawa ke klien tuh gampang tuh masuk untuk ngobrol ke klien, walaupun potensial closingnya belum tentu. Karena kan kita bukan sebagai site owner. Jadi kita sebagai agency services yang kita jual, kita punya ini loh, kalau lewat kita ini partnya gratis. Jadi part of package yang akan kita tawarkan kepada klien. Jadi gue klarifikasi bahwa kalau media agency adalah mereka yang belum tentu memiliki titik billboard, sedangkan pemilik site owner tadi adalah orang yang benar-benar memiliki izin dan lokasi sebuah titik billboard. Betul, gitu ya, betul. Bro, ini kalau ngomongin berbagai macam lini bisnis yang kemudian lu bangun gitu. Hal pertama yang lu lakukan adalah lu spotting the opportunity atau lu spotting the talent yang kemudian mampu melakukan apapun rencana bisnis lu. Wah, gue itu nyebut diri gue opportunity hunter kan. Ya lu tau lah ya. Jadi kalau gue lihat ada opportunity, orangnya ada yang ngeran, bagus, gue sikat. Tapi gue tidak melakukan proses lanjutannya. Atau preliminary sebelum gue memutuskan duit gue kasih. Jadi harusnya yang idealnya setelah pre-bali kalau lo tanya. Tapi kalau ditanya sekarang, gue tuh opportunity hunter, opportunity seeker. Jadi ada opportunity-nya, gue evaluasi dulu opportunity-nya. Market kira-kira bakal ngambil nggak nih? Kalau dulu enggak, Pak. Karena dulu merasa, wah keren nih. Bagus nih, sikat aja gitu ya. Tapi akhirnya nggak sesuai dengan yang diharapkan lah ya. Tapi kalau menurut gue yang ideal adalah opportunity-nya and realistis sama marketnya. Bisa nggak di-execute? Karena kalau nggak realistis sama marketnya dan tidak bisa di-execute, itu kita wasting investment kita. Tapi pertanyaannya, ini sama kayak orang memutuskan, gue beli sesuatu buat anggap beli mobil lah, mobil listrik dengan segala infrastrukturnya yang belum tepat, mungkin belum ada charging listriknya di luar sana. Gue pengen beli apa enggak sekarang dengan kondisi sekarang. Ngelihat opportunity-nya banyak nih orang pada pakai. Mobil-mobil dari luar juga banyak yang masuk. Secara opportunity gue ambil nggak nih mobil listrik? Kalau memang secara kenyataannya balik ke bisnis lo, bahwa lo mau pakai mobil ini karena kebutuhannya, kayak gue misalkan nganter anak gue kemana, pulang lagi, dan secara bensin sekarang juga nggak masuk akal. Jadi ya mungkin listrik jawabannya. Pertanyaannya, in bisnis juga sama. In bisnis juga menurut gue sesuatu yang sama. Jadi kalau kita memutuskan ngambil sesuatu, kita harus pahami dulu marketnya. Kita harus lihat dulu marketnya. Oh, marketnya bisa nih. Pipin bisa jualan nggak nih? Kemana nih Pipin jualannya? Identifikasi dulu nih marketnya. Oh, ada nih marketnya. Bisa nih. Oh, tapi terlalu niche nih. Potensialnya. Nggak bisa jualan. Wah, kalau kita mau gas terus, investasinya sekian X numbers. Kapan kita akan balik? Kalau kita nggak akan balik duitnya, wah bisa potensi hangus aja nih duit. Nah, hal seperti ini sekarang gue mikirin tuh. Kalau dulu, ide bang. Idenya cakep, sikat. Akhirnya gone tuh duit ya kan. Nah itu dia fase dimana gue langsung mengalami situasi yang gue nonton bioskop terus setiap hari. Tapi kalau kekencengan gak bang katanya? Maaf ya. Aman. Tapi kalau ngomongin sales,
Pipin itu adalah satu dari 0 orang yang pernah gue temuin yang punya skill dewa dalam bidang sales. I see. Gimana cara belajar sales, bro? Gimana cara belajarnya? Mungkin atau memang suatu bukan hal yang dipelajari tapi dipraktekkan. Wah, sales itu menurut gua tidak ada bukunya, Bang. Tapi emang dilakuin. Sales itu bisa tumbuh ketika lu punya networking. Networking itu bisa tumbuh kalau lu lakuin. Jadi untuk lu bisa punya networking, itu harus lu keluar dong. Lu gak bisa ngendok di rumah gitu, gak tahu ngapa-ngapain. Untuk bisa punya networking itu harus lu pupuk tuh. Niatnya bukan networking yang lu bangun untuk dia closing ke lu, enggak. Tapi niatnya emang relationship awalnya. Karena semua by relationship, kalau orangnya diajak ngobrol nyaman, enak, trusted kan dia. Ketika dia trusted, apapun, lah kan gue backgroundnya dulu bukan sebagai pengusaha, Bang, awalnya. Iya. Awalnya emang jadi niatnya emang setiap tanggal 25 gajian kan. Iya. Kalau sekarang kan abang kan awalnya sebagai desainer kan? Asik. Bukan, Bang, loading Bang, event. Event motor di BSD dulu, ingat banget gue. Tapi menurut gue ya, kalau lu pengen jadi sales yang baik ya, lu jalan aja, lu lakuin, lu ketemu orang, keluar. Sekarang dengan teknologi memudahkan kita tahu siapa yang kita sasar. Zaman dulu kan enggak, Pak. Zaman dulu lu mau keluar, lu harus keluar dari kantor. Atau lu keluar untuk jualan. Kemana harus gua jual produk gue kan. Nah kalau sekarang bisa dari internet. Oh brand ini yang megang medianya siapa, bosnya siapa. Bisa kalau yang sekarang bisa tinggal LinkedIn, bisa tinggal cek DM dan lain-lain. Kalau dulu kan enggak, Pak. Lu harus nyari tuh di Yellow Pages. Ya, gue kelihatan tuanya ya. Mungkin lebih kerennya Yellow Pages tuh boleh dijelaskan apa? Jadi biar teman-teman yang nonton juga tahu apa itu Yellow Pages. Gue yakin tuh berwarna kuning tapi gue nggak tahu apa isinya. Iya. Yellow Pages tuh kayak library orang-orang untuk nyari alamat. Terus brand, nomor telepon dan lain-lain, Pak. Di situ. Selain itu mungkin dengan munculnya modern trade membantu tim sales juga untuk mencari alamat-alamat brand dari produknya. Jadi anggap produknya brand A gitu ya. Di belakang kan pasti ada alamatnya di mana tuh. Itu memudahkan kita untuk visit ke sana. Dulu zaman gue pernah di sales, ya memang gue langsung canvassing tuh ke mereka gitu. Emang berharap untuk bisa closing. Sama kayak pertama kali ngebangun Cube, yang turun langsung jualan ya gue langsung canvassing, ditolak sama brand. Nggak ada waktu brandnya, PIC-nya, karena emang nggak pernah kenal kan awalnya. Yang dilakuin pertama kali ke siapa? Resepsionis, Pak. Duduk aja di resepsionis, tanya, Mbak, maaf, siapa yang megang media di sini, Mbak? Siapa PIC-nya? Besok mungkin jutek resepsionisnya, besok datang lagi bawain kopi. Mbak, aku yang kemarin datang tuh, Mbak. Ini ada kopi nih, Mbak. Kalau ada tim medianya kabarin ya, Mbak. Aku duduk di belakang. Oh iya. Nah, Masnya siapa, Mas? Pipin dari mana? Dari Cube. Udah bawa proposalnya, udah tinggalin aja. Nggak apa-apa nggak, Pak? Nggak usah ditinggal. Ini saya tinggal satu kopi, satu lagi saya pegang hard kopinya. Nanti kalau ada saya ngobrol. Saya tungguin tuh. Gue tungguin tuh sampai PIC-nya nggak ada. Mas, orangnya nggak ada. Besok saya datang lagi ya, Mbak. Sampai ketemu, walaupun ditolak sebentar, ya udah, at least pernah tatap muka. Dapat nomor telepon ya tinggal follow up by telepon. Jadi emang harus offline untuk ketemu sama orang yang akan kita sasar. Kalau sekarang kalau by WhatsApp doang kan kadang orang respons sama nggak respons kan. Ada idealnya emang datang ke kantor untuk ketemu ngelakuin canvassing itu kalau versi gue dulu gitu. Tapi kalau ngomongin sales nih bro ya, gue jadi berpikir bahwa lu bilang tadi bahwa ya lu mesti ketemu dengan banyak orang, mesti nyaman untuk bergaul dengan berbagai macam orang dari latar belakang gitu. Menurut gue ketakutan terbesar itu sebenarnya bukan ketemu orang, tapi kemudian kita merasa ditolak oleh orang lain. Dan gue tidak melihat hal itu, just lu melakukannya ketika ketemu resepsionis, kemudian awal ditolak, dijutekin gitu. Menurut gue insting dasar manusia itu adalah mereka sangat takut untuk ditolak. Gimana kemudian lu bisa punya perspektif atau punya resilience itu untuk melawan? Gue yakin lu juga di dalam lubuk hati lu masa tidak nyaman juga ketika mendapat perlakuan ditolak. Tapi artinya lu punya resilience itu untuk kemudian melawan kecenderungan tadi. Oke. Yang gue lakukan ketika ngebangun Cube di awal, yang pertama gue melepaskan jabatan gue atau atribut gue sebagai pemilik perusahaan. Karena buat gue pemilik perusahaan itu nothing kalau lu nggak ngasih contoh. Jadi itu gue lepasin dulu. Yang kedua, karena mungkin gue punya background bagaimana jualan, pernah di sales dulu ya. Jadi tahu penolakan itu sesuatu hal yang biasa menurut gue. Penolakan itu sesuatu yang wajar menurut gue. Sama halnya ketika kita ngelakuin sesuatu, kita melangkah, ketika kita jatuh, ya kita harus bangun lagi untuk bisa berjalan kan. Penolakan dalam dunia bisnis juga hal yang serupa. Jadi kalau
kita ditolak sama calon klien, saya selalu nyebutnya kalau emang ini jodoh gue, klien gue pasti akan jadi dengan cara resilience tadi. Sekarang ditolak, besok jadi. Tapi butuh waktu 3 tahun, bisa jadi Pak. Untuk salah satu brand yang pernah masuk di Cube butuh 3 tahun untuk gue closingin. Dan dalam selama 3 tahun itu gue manage komunikasi. Tidak sekalipun gue lepas komunikasinya. Di tahun ketiga baru closing. Nah, sesuatu yang menurut gue ditolak sekarang, karena memang mungkin yang pertama, belum ada kebutuhan buat dia. Yang kedua, bukan karena manusianya dia untuk nolak gue. Walaupun dia emang kebetulan belum kenal. Ya kan, kalau orang Indonesia ada kata-kata pepatah, kalau nggak kenal nggak sayang kan. Ya lo harus kenal dulu siapa gue gitu kan. Dan siapa gue ini yang gue bawa Pak. Nah, contohnya ini yang akan menerjemahkan Cube itu siapa ke depannya. Jadi kalau guenya baperan Pak, ya udah the rest of the team ya nggak akan kemana-mana Cube. Ya kita nggak boleh baperan dong, ditolak sekarang ya besok lagi gas lagi. Ya mungkin nggak ada cocok aja sekarang. Besok kita nggak pernah tahu jodohnya. Besok juga gitu demikian. Akhirnya closing berjalan. Dan most of the time klien-klien yang sama Cube tuh punya historical nggak cuma setahun 2 tahun kerjasamanya. Lumayan panjang. Karena emang relationship does matter buat gue. Karena bukan only about money, but relationship does matter. Does matternya di mana? Karena once lo dipercaya oleh klien untuk ngejalanin bisnisnya, lo harus juga menjaga bisnis itu dengan baik. Jadi selama lo menjaga dengan bisnis itu dengan baik, ya klien juga gak akan kemana-mana. Pertanyaannya, ketika bisnis masuk, apakah udah duit masuk kita lepasin gitu aja klien? Enggak. Karena bisnis ini kan dibantu oleh kliennya juga kan. Walaupun kita pitching segala macam, ada semua orang terlibat di belakangnya. Orang terlibat ini kan perlu kita perhatiin juga. Perhatiin dalam tanda kutip, cuman nyapa, gimana Bor? Apa kabar Bor? Sehat kan? Keluarga sehat ya? Kalau dia sakit, ya kita datang jenguk. Dan that kind of relationship yang gue bangun. Karena bukan hanya sebatas gue dapat PO, ya udah gitu aja. Tapi one day dia jadi temen Pak. Kita mungkin dia nggak sama kita karena bisnisnya nggak connect, tapi one day Cube punya bisnis yang tidak berhubungan di advertising, ternyata dia pindah nih jadi siapa gitu. Dan dia ingat, Pin lu punya bisnis ini nggak? Bisa tuh. Kita kerjain karena kita punya skill atau nemuin orang yang bagus di dunia itu. Nah relationship ini yang gue bangun ke depannya. Karena sekarang kan kita nggak pernah tahu orang pindah kan. Ya kalau kita nggak punya relationship ya udah hilang gitu aja temennya. Gitu. Sejak kapan lo kemudian merasa bahwa one of the key point di bisnis itu adalah relationship? Berjalannya proses bisnis lah ya di awal. Karena ketika gue ngelihat bahwa bisnis itu kalau cuman kita by tender menang without maintaining the persons, itu akan sulit Pak. Untuk kita nyebutnya sebagai sustain. Regardless maintainnya cuma nyapa doang ya. Kayak happy birthday ya Bor, selamat ulang tahun ya Pak. Sehat-sehat ya Pak, baik itu klien kita ataupun bukan klien kita. Jadi dari situ gue ngerasa bahwa ketika pertemanan lu jaga, lu acting as a teman, profesional ya lu profesional, tapi pertemanan di baliknya itu tetap lu jaga, itu sebagai klien juga akan sedikit sungkan ketika dia bergerak berlebihan. Contoh misalkan, wah gue mau nendang Pipin nih karena kontrak udah habis. Gimana caranya ya? Ya udah pitching aja. Pin, tapi lu ikut lagi deh ntar 2 tahun lagi. Karena emang fase kita 2 tahun doang. Habis itu ada jeda dulu, 2 tahun lagi, di tahun keempat lu baru bisa join lagi. Nah karena emang relationship-nya baik, sebetulnya baik-baik aja. Tapi karena emang ada regulasi yang menyatakan gue harus ada vakum dulu penggantian vendor, ya kita pasti akan di-invite lagi. Karena mereka tahu relationship yang dibangun, pekerjaannya bisnisnya baik, apa yang di-handle juga baik. Ya cuman part of regulasi, ya gue harus hilang dulu. Terus nanti masuk lagi. Nah ini yang... Karena pertemanan itu menurut gue menjadi key dalam dunia bisnis menurut gue. Oke. Yang lu ceritain barusan ini sebenarnya relate sama client servicing ya bro ya? Betul. Lu sebenarnya kan selain berbisnis punya banyak hobi bro. Wah. Ini kita ngomong yang banci hobi Pak saya. Banci hobi. Hobi lu apa aja sekarang bro? Hobi gue, kalau sekarang ini lagi suka sama sesuatu yang bisa membuang energi gue. Karena kan gue tuh berlebihan energinya bro. Kalau gue buang energi gue, potensi gue akan emosi. Atau ibaratnya ketika ngadepin sesuatu, jadi nggak jernih otaknya. Tapi ketika energi gue udah habisin dulu, untuk apapun situasi yang gue hadapin, gue bisa absorb dengan sangat baik. Tapi kalau sekarang ya lari, nge-gym, golf masih ada seminggu sekali. Terus kemudian ada sepedaan, tapi sepedaan udah nggak di
jalanan lagi. Jadi gue beli kayak roller gitu. Oke. Jadi kayak mulai treadmill bersepeda gitu. Iya, treadmill buat sepeda. Gue beli roller, gue taruh di atasnya, gue sepedaan lah gitu. Tapi emang nggak bisa dilawan dengan kalau olahraga lo di luar. Karena kan kalau lo di rumah, di indoor, apa yang lo lihat Pak? Nggak ada lihat apa-apa. Lihat tembok, temu tembok lagi kan. Gue akalin biasanya gue taruh TV depannya. Atau taruh handphone. Nah tapi jadi nggak fokus kan. Atau gue dengerin musik. Karena kebetulan gue suka banget musik Pak. Jadi sambil olahraga gue pasti musik always on. Musik itu membantu mood gue setiap harinya. Dari musik lah gue bisa milih baju gue hari ini untuk apa. Wow. Yes. Karena jadi kalau baju lu hari ini lu musiknya apa tadi? Karena ini gue beli khusus buat lu Pak. Wah. Iya. Karena gue tahu lu putih, gue nggak mungkin putih. Makanya Nike-nya warna putih. Putih Nike-nya. Sepatunya juga harus putih. At least ada sama lah sama hostnya gitu ya. Tapi gue setiap hari mikirin apa yang gue mau pakai sebelum gue berangkat. Kenapa? Karena itu ngebantu mood gue hari itu. Jadi yang gue lakukan tuh setiap hari, gue udah tahu nih besok gue bakal pakai bajunya ini. Tapi untuk itu biasanya gue nyalain musik dulu nih. Nyalain musik, gue create mood gue, ambil olahraga. Setelah dapat olahraganya, gue udah nyiapin bajunya, nggak cocok gue ganti. Apa hari itu gue lewatin? Contoh misalkan hari itu gue lagi BOD meeting sama lo dan teman-teman gitu ya, sama lo Madri gitu. Gue tahu apa yang gue lewatin nih bakal hari ini nih. Wah, gue pakai bajunya yang menurut gue setelah meeting gue bakal kesini. Ya udah, baju itu menentukan mood gue di hari itu. Ini menarik nih bro. Lu bilang tadi create mood. Ya. Gue yakin teman-teman di luar sana juga lebih banyak yang kemudian terbawa oleh mood. Artinya kadang-kadang kita tidak memiliki kontrol terhadap mood. Apa yang masih dilakukan untuk kemudian kita punya kendali atas mood yang kita punya? Nah, mood itu kan kita yang kontrol Pak. Mood itu bukan diciptakan. Mood itu kita yang kontrol. Kita mau ngapain moodnya. Pada konsepnya betul. Tapi pada realitasnya kadang-kadang kita yang kemudian terkontrol. Kebawa suasana gitu. Kebawa suasana. Mungkin kalau gue... gue nggak ngerti ya. Gue tuh rada beda sih emang. Kalau menurut gue mood itu lu yang harus create. Jadi kalau misalkan lu lagi stres nih misalkan. Mungkin gue pernah ada historical ketika gue stres, gue teriak-teriak dan gue nyakitin orang kan. Kalau gue ngucapin sesuatu yang nggak enak. Tapi pertanyaannya, ketika gue ngucapin sesuatu yang nggak enak dan orang itu jadi doa kan implikasinya pasti ke gue kan. Ya biasanya gue lakuin adalah, ya gue tahu karakter gue. Lu mengenali diri lu sendiri dulu. Lu tuh orangnya kayak apa? Oh, Pipin tuh cheerful. Yes, tapi sebetulnya di belakangnya nggak cheerful loh. Di Pipin itu cheerful. Lu tahu doang, tapi ketika lu in reality 24 hours sama Pipin is a different characters. Nah, biarkan imagery gue cheerful itu untuk tetap tumbuh di mata orang, apa yang harus gue lakuin? Karena kan gak mungkin gue basa-basi 24 jam ketemu orang cheerful terus. I have to create that mood. Pertanyaannya, gue harus create sesuatu dong untuk apa yang gue lakuin. Nah, hobi gue untuk ngebuang energi gue yang berlebihan itu dengan olahraga. Kemudian, ketika gue ketemu orang, penampilan harus dipikirin. Lo kalau ketemu orang kan first impressions. Apalagi orang baru Pak. Yang gak kenal kita. Apalagi kita business owner. Ketemu orang, maaf, kita gak berpenampilan baik. Tidak harus mewah, tidak. Berpenampilan baik dan sopan. Ketemu orang yang baru. Itu membuat dia menghargai juga. Lo mau ketemu gue dengan berpenampilan baik kan. Dan menarik. Orang kalau berpenampilan menarik, diajak ngobrol, itu kelihatan pinter Pak. Walaupun aslinya mungkin gue gak pinter Pak. Wih, ini orang pinter ya? Padahal enggak, kan gitu. Kalau penampilan menarik ya. Siapa yang bilang enggak gitu? Ya mungkin mereka ada hashtag, oh enggak nih gitu kan. Tapi menurut gue, ya penampilan itu menjadi salah satu yang harus lu bangun juga. Gue percayanya gitu ya. Mungkin lu ingat zaman-zaman dulu ya. Kita nggak bangun Cube bersama kan. Gue selalu mengencourage teman-teman lu sama Adri untuk, bro, bagaimana orang bisa percaya kalau lu bisa mengelola uang 100 miliar ketika lu tetap berpenampilan seperti ini. Dan gue selalu mengencourage teman-teman untuk rubahlah penampilan. Karena impressions ketemu orang itu penting. Kalau lo di rumah, lo mau pakai kos kutang doang aja, it's okay. Tapi ketika keluar, lo harus merepresent perusahaan lo. Karena lo foundernya Cube. Lo foundernya X, foundernya B, foundernya C. Imagery itu penting. Walaupun itu bukan flexing menurut gue. Imagery, karena lo ngebawa satu brand. Lo kan founder, lo yang create founder itu. Ya masa lo datang, ketemu orang, yang lu minta PO dia 30 miliar, kemudian orang itu menanyakan ke lu, Bapak bener ya? Dia bertanda tanya nih, bener gak sih Bapak bisa ngelola uang 30 miliar yang mau saya jalanin? Dengan penampilan yang mungkin tidak bisa dinilai hanya dari penampilan ya. Tapi salah satunya menurut gue kriteria yang paling penting adalah itu. Balik lagi ke mood menurut gue.
Mood itu emang harus diciptain sih. Jadi lu kenalin diri lu sendiri. Kalau gue punya minusnya ada di emosi gue, for example, atau gue berlebihan dalam berbicara, ya gue harus kontrol tuh sesuatu yang berlebihan. Gue harus buang tuh dengan apa yang gue harus lakuin ya activity. Karena emang gue tuh sebetulnya kalau ditanya cerewet, gue cerewet. Berisik banget. Tapi pertanyaannya dengan itu harus gue akalin nih supaya tidak nyinggung orang kata-kata gue. Menempatin bahasa yang tepat dengan orang yang tepat. Gitu. Ketika proses yang lu bilang tadi mengenal diri sendiri, proses apa yang lu lewatin untuk bisa mengenal diri lu lebih baik, Bro? Wah itu panjang Pak ya. Jadi butuh mungkin nggak. Gua tahu lu waktu pandemi tinggal lama di Bali dan sekarang lu bolak-balik Bali di Jakarta. Dan gue melihat ada perubahan besar ketika lu tinggal di Bali. Apakah itu part juga dari proses mengenali diri? Banget. Jadi waktu itu COVID itu yang membuat gue untuk pindah ke Bali ya. Karena waktu Jakarta kan hitam. Kayaknya menegangkan tuh bahasa hitam COVID ketika itu. Dan gue memutuskan untuk gue ngobrol sama pasangan gue. Kita cabut yuk ke Bali gitu ya. Kita gak nge-plan apapun. Ya kita berangkat untuk ke Bali. Dan di Bali itu karena kebetulan teman-teman juga. Kebetulan banyak teman-teman di sana yang cukup punya experience yang berbeda. Mereka kan COVID juga keadaannya susah ya sebetulnya. Tapi yang membuat gue sangat amazed sama teman-teman di Bali adalah mereka itu dengan keadaannya mereka yang sebetulnya sangat sulit karena hospitality business, sangat mengandalkan banyaknya orang yang datang, dan ini orang tidak boleh datang, sedangkan ekonominya mati berarti otomatis. Tapi mereka tidak merasa sedih mungkin, tapi tidak merasa down. Karena mereka berpikir gini, kita itu tidak akan mengalami hal ini selamanya. Jadi ada proses yang akan kita lewatin ke depannya, yang kita pasti bisa akan bangkit lagi gitu ya. Kalau bahasanya mereka sederhana gini, gua kan emang mulainya dari nol, Pin. Kalau sekarang juga diambil sebagian untuk gue balik lagi naik menjadi 1, 2, 3, ya gue yakin gue bisa balik lagi kok. Orang gue mulai dari nol. Kecuali ya mungkin buat orang yang tidak mulai dari nol ya. Tapi buat mereka yang pengusaha-pengusaha di Bali yang mulai dari nol, mereka bangkit itu bisa mereka bangkit anytime ketika mereka mau dari dirinya sendiri. Karena orang bangkit itu, salah satu motivasi terbesar bisa bangkit, itu bukan karena orang lain doang, Pak. Tapi dari diri sendiri. Lu mau bangkit nggak? Lu mau tumbuh nggak? Lu mau bergerak nggak? Lu mau cari duit nggak? Ya ibarat tukang bakso, Pak. Tukang bakso kalau dagang nih, kalau dia nggak dagang sehari, dia nggak bisa makan dong. Nah, bisnis juga sama. Ketika lu lagi down mood lu nggak mau bangkit, lu nggak mau bounce, ya lu nggak akan kemana-mana. Ya udah terus merangkak turun aja. Nah, di Bali itu gue belajar dari banyak orang yang sebetulnya secara ekonomi sangat mapan. Gue bisa nyebutnya sangat punya uang banyak lah ya. Tapi secara kehidupan sosial mereka low profile, Pak. Nah, low profile-nya orang-orang di Bali ini yang gue berkaca, Pak. Sesederhana ya. Mungkin kalau teman-teman gue yang di Bali dengar gue suka ngeledekin mereka gitu ya. Mereka itu pakai baju kaos pendekan, celana pendekan, sandal jepit, Pak. Tapi yang punya kopi luwak, punya bisnis apa, mereka nggak ngelihat fashion, Pak. Mereka datang karena kan mereka berprinsip selalu ngeledekin gue. Kan duit nggak bunyi, Bin. Kenapa gue harus dandan mewah-mewah, orang duit nggak bunyi ini? Gitu. Emang gue kalau datang ke lu harus gue pakai Gucci, Chanel dan lain-lain? Enggak, orang kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Ini kan sangat berkontradiktif dengan value yang lo pegang selama ini, bahwa penampilan itu sangat penting. Betul. It does really matter. Gitu. Betul. Kemudian ketika lo pindah ke Bali, kemudian lo menemukan fakta yang berbeda. Banget. Apa yang kemudian berubah dari sisi lo, men? Iya. Yang berubah adalah dari sisi untuk bermewah-mewahan, Pak. Bahasa kasarnya gitu ya. Iya. Yang sangat berubah dari diri gue adalah prinsip untuk bermewah-mewahan. Dulunya gue berpikir bahwa untuk gue bisa dikatain keren oleh orang lain, gue harus punya A, B, C, D, F, G. Ketika gue ke Bali, mereka udah punya semua, Pak. Tapi ketemu teman-teman nih, ya secara penampilan biasa jauh banget, dibanding Pak. yang Biasa banget. Tapi di garasinya nih, Pak, main, Pak. Gila itu mobil. Sebutin aja, Pak, yang mereknya F, yang mereknya L. Bukan L300 ya, Pak. Yang sebutannya orang Lambo gitu ya. Itulah mereka udah biasa lah itu ya. Tapi pertanyaannya, mereka low profile, Pak. Nah, ini yang membuat gue kayak ditendang gitu, Pak, mukanya. Dar. Ya elah.
Udah lapin apa itu. Maksudnya kesuksesan itu tidak diukur dari itu selalu kok. Jadi lo akan mengukur kesuksesan lo akan terhadap apa? Wah, menarik ini Pak. Kalau gue sekarang Pak ya, kesuksesan itu happiness hati gue. Ukurannya nggak ada ukurannya itu Pak. Happinessnya seperti apa? Satu, selama apa yang gue lakuin gue happy, udah nggak lari ke material sekarang gue. Jadi misalkan contoh nih, kayak sekarang gue bilang, di Cube itu kan sebetulnya banyak diverse bisnis ya Pak. Sekarang yang nge-run bisnis Cube kebetulan gue, tapi banyak perusahaan-perusahaan lagi yang dipegang sama Adri sama Ganda. Gue mempercayakan perusahaan tersebut 100% kepada mereka. Karena gue pengennya the next matahari itu Adri sama Ganda. Pertanyaannya, Ganda selalu nanya ke gue nih, Pin, lu gak apa-apa kalau gue jadi matahari, ego lu gak terusik. Itu happiness gue kan. Happiness gue adalah ketika Ganda jadi matahari. Happiness gue ketika Adri bisa jadi matahari. Karena gue bisa duduk di Bali, gak usah nyari duit. Iya, karena di sana selalu ada matahari ya. Dengan semua aktivitas lu itu men ya, maksudnya lu punya banyak macam hobi, kemudian lu juga ngejalanin berbagai macam bisnis gitu loh. Belum lagi bolak-balik Jakarta Bali. How do you manage yang orang sebut sebagai work-life balance? Work manage ya? Atau lu setuju atau nggak setuju sama work-life balance? Or is it just a myth? Gue bilang, mungkin kalau lu pekerja akan sedikit sulit untuk ngomongin tentang work-life balance. Karena ketika lu pekerja, lu hanya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu most of the time kalau lu punya fisik yang nggak kuat, Sabtu Minggu udah lu cuma di rumah istirahat atau ngajak keluarga lu untuk jalan-jalan. Tapi ketika lu jadi pengusaha tuh punya prinsip waktunya kan cukup panjang sebetulnya. Untuk lu bisa bermain sambil relationship, ketemu orang, creating a business, bahkan ada banyak waktu yang bisa lu lakukan dengan kegiatan-kegiatan lain. Mungkin orang melihat bahwa ini kesibukan. Gue melihatnya sesuatu yang santai menurut gue. Karena gue ngelakuin itu secara fun. Misalkan meeting hari ini dari mulai jam 8 meeting sampai jam 8 malam meeting, gue ngelakuinnya karena fun. Karena gue seneng apa yang gue lakuin. Once lo seneng apa yang lo lakuin, itu part of balance hidup gue. Oke. Karena kalau gue ngelakuin sesuatu dengan terpaksa, apapun langkah yang lo lakuin, versi gue ya, itu berat Pak. Jadi contoh misalkan, ketika lo, dari zaman dulu lah gue kerja. Dari zaman gue kerja, itu gue seneng ngelakuin apa yang gue lakuin. Karena gue tahu gue di area yang gue bakal ketemu banyak orang. Ketika gue di customer service, waktu pertama kali mau masuk Indosat, ternyata ditarik ke Markom. Karena di customer service selalu kenal banyak karakter orang, betul kan? Kemudian ditarik ke Markom, otomatis di Markom, itu ketemu banyak orang juga dong. Ya. Kemudian ditarik ke Axis juga, dipercaya sama bos gue untuk ketemu banyak orang juga gitu. Dan artinya itu apa yang gue lakuin itu gue happy banget sih. Jadi karena memang gue tahu langkah gue, ternyata gue tuh suka banget ya ketemu orang. Bukan karena salesnya ya, tapi gue seneng ketemu orang. Ketemu orang itu belajar banyak gue ilmu dari mereka. Bro, tapi kan pada akhirnya nih ya, sesenang apapun lu melakukan pekerjaan yang lu harus lakukan, pada satu titik kemudian lu akan menemukan dan harus melakukan hal-hal yang tidak lu suka. Betul. But you have to do it anyway. Yeah. How you maintain that position untuk melakukan apa yang lu tidak suka? Sesuatu yang gak suka, biasanya lu yang lakuin kan? Apa men? Lah, biasanya kan lu yang ngelakuin sesuatu. Gan, kayaknya gini-gini. Lu aja deh yang ngelakuin kan gitu kan. Kalau gue menemuin situasi kayak gitu misalnya. Kalau gue menemukan situasi yang sesederhana misalkan gue harus ngomong sesuatu yang gak enakin ke orang lain. Karena emang ini keputusan yang harus gue ambil. Mungkin di hari itu langkah-langkah yang gue harus lakuin udah pasti gue harus buang energi gue dulu. Yang kedua, ya gue harus berpikir membangun redaksi. Ucapan gue untuk gak nyinggung. Mungkin lu kenal gue tuh orang yang paling jago ngebangun redaksi. Gue yang paling jago ngomong ke orang lain. Jadi gue kalau bahasanya adalah, gue mungkin bahasa gue meliterasi ucapan gue semua sebelum ketemu orang yang ngomongin yang gak enak lah ibaratnya. Tapi di satu momen juga itu jadi beban. Jadi biasanya gue akan kepikiran tuh Pak. Misalkan besok ada sesuatu yang harus gue ucapin, anggap ya, gue harus shut down salah satu bisnis yang gak works. Itu malamnya, itu gue pasti diskusi lah sama lo ya, sama Adri, sama Ganda. Diskusi panjang lebar untuk mutusin situasi-situasi itu, langkah-langkahnya. Kalau ditanya gue bisa tidur gak?
in some moments pernah kejadian gue nggak bisa tidur. Ya kan? Pernah kejadian nggak bisa tidur. Tapi di satu sisi ketika gue nggak bisa tidur besoknya, itu pasti nggak enak tuh ngobrolnya. Walaupun tidurnya juga nggak akan pules, tapi at least gue paksain untuk tidur. Kepikiran pasti akan kepikiran, tapi itu harus diambil. Karena dibanding, maaf, menjadi salah satu situasi yang harusnya bisa gue lari lebih kencang. Jadi kayaknya ibaratnya punya beban yang harus gue tarik. Beban ini nggak bisa gue tarik lagi karena udah mati. Gue paksakan gue tarik dibanding tali gue yang putus. Lebih baik beban ini gue tinggalin. Gue stay di situ lo beban. Gue mulai tarik lagi talinya untuk bisa beban-beban yang lain masih bisa gue tarik lebih jauh. Jadi artinya ya memang terpaksa harus gue lakukan. Walaupun tidak nyaman, tapi harus gue lakukan. Tapi ya at least energi gue udah gue paksakan hari itu. Gue buang dulu tuh Pak. Kalau enggak gue kan nggak mungkin bisa sih kayaknya. It's about the energy management lah ya. Iya betul. Kalau bahasa orang kalau di film-film ada filmnya tuh ya anger management gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu lakukan ya dengan gue melakukannya dengan olahraga sih. Pak, tapi kalau ngomongin bisnis nih ya, selalu berperan paling utama itu adalah bagaimana kita mengambil keputusan. Yeah. Karena keputusan-keputusan tadi bukan hanya berdampak buat kita, tapi buat orang-orang di dalam kantor dan juga orang-orang di luar kantor gitu. Yeah. Gimana proses lu mengambil keputusan? Yang pasti gue berdiskusi dengan mendengarkan informasi dari semua pihak dulu, kemudian berdiskusi sama orang-orang terdekat gue lah ya, kayak lo sama Adri, terus melihat fun fact-nya, fakta-faktanya yang dihadapin seperti apa sebelum mengambil keputusan apapun nanti ke depannya. Tapi di satu sisi gue harus bisa menyortir itu semua dulu Pak, sebelum keputusan yang baik itu yang menguntungkan buat company atau tidak menguntungkan buat company. Jadi semuanya itu harus gue sortir dulu pelan-pelan. Jadi regardless at the end of the day mungkin keputusannya tidak tepat, ya tapi emang harus gue ambil juga anyway. Ya udah, tetap kita harus lewatin segala keputusan itu dengan baik. By the way bro, ini ngomongin 10 tahun, lu ngebangun bisnis, ngebangun dan mengembangkan bisnis. Momen kapan kemudian lu merasa ada di titik terendah dalam hidup lu? Ya salah investasi itu Pak. Jadi ketika gue menjadi opportunity hunter, dan walaupun lo berdua nggak pernah marah sama gue ya, nggak pernah sekalipun gue ngeliat lo berdua marah sama gue dengan segala keputusan gue yang ambil, tapi gue menyadari bahwa impact-nya adalah dengan loss financial kita yang cukup tinggi, besar banget itu nilainya yang hilang ketika itu, dan itu menjadi beban terbesar gue secara pribadi karena gue merasa ini Adri Ganda gak pernah marah sama gue, kok gue tetap melakukan kesalahan-kesalahan yang sebetulnya gak perlu gue lakuin. Dan itu gue tiap hari tuh Pak nonton di bioskop Pak. Wah itu jarang-jarang ya. Ya tiap hari gue di bioskop tuh, setiap hari tuh gue di bioskop. Dan menariknya ketika gue dalam momen terendah itu, lu berdua gak pernah nyalain gue. Dan lu berdua nggak juga mencoba mempamperin gue, tapi lu nemenin gue gitu. Jadi kayak ibaratnya gue nyebut, kalau Adri sebutnya kayak sayap nih gitu ya, ngebantu gue untuk bangkit pelan-pelan gitu ya. Walaupun kan kalau sayap ditarik langsung bisa patah, jadi biarin ngembang dulu sayapnya pelan-pelan, habis ngembang ngepakin pelan-pelan, kalau udah kepak bisa terbang, yakin bisa bounce. Ya walaupun gue nggak suka nonton kadang film horor yang kayak teman-teman suka ya. Gue pernah kan lu tahu kalau gue nonton horor gue ngeliatin handphone aja karena gue takut juga film horor ya. Tapi ya ya momennya itulah ketika gue ngambil keputusan yang salah, dan implikasinya adalah ya gue menyakiti kalian secara tidak langsung lah, walaupun lu support gue tetap, apapun keputusan gue tetap lu support terus ya sampai titik rendah gue menyadari dengan sendiri, kayak biar Pipin nyadarin sendiri lah ya apa yang dia lakuin. Nah, jadi akhirnya gue memahami bahwa that's business partner sih. Jadi dengan segala sesuatu yang gue lewatin, keputusan yang gue ambil, dan lu percaya sama gue ketika itu, baik itu in bad condition or in good conditions, walaupun in bad conditions happen, ibaratnya financials kita kan juga hancur-hancuran waktu itu, lu nggak ninggalin gue, lu nggak pernah point finger bahwa Pipin nih yang salah nih, and not even one statement pernah keluar dari lu berdua gitu. Tapi yang lu lakukan adalah lu ngangkat gue tinggi-tinggi untuk lu nemenin gue. Wah, gue kalau bisa nangis kayak sinetron nih. Ya nggak mungkin ya gue nangis di sini. Tapi ya membuat gue melihat bahwa that's partnership. Jadi partnership yang menurut gue yang ideal adalah in ketika lu dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk, partner lu ada buat lu.
Walaupun yang bikin itu terpuruk adalah orang itu. Jadi lu gak ditinggalin. Tapi lu diangkat bersama. Nah dari situ gue melihat bahwa makanya gue berpikir tanpa kalian ya gue bukan siapa-siapa. Gitu. Jadi ya refleksi itu yang gue sampai hari ini selalu pegang teguh. Gue gak akan menjadi Pipin sekarang kalau bukan sama Adri sama Ganda. Gue gak akan pernah bisa golf kalau bukan karena mereka berdua. Gue gak akan pernah bisa ke Bali. Ya karena kamu waktu itu ke Bali. Gue tinggalin gitu ya kan Bor. Bisnisnya. Gue cuma telepon. Bro, gue stay di Bali. Terus kerjaan gimana? Handle ya bro. Yes. Which is lu gak apa-apa gitu. Lu berdua sama Adri yang pegang kerjaannya. Semuanya lu bantuin juga. Which is lu gak apa-apa gitu. Gue cuma ngapain di Bali. Ya tiap hari gue lari, gue main golf, gue ketemu teman-teman, main motor segala macam. Tapi yang ngeran bisnisnya lu berdua. Yang padahal yang dailynya, yang taunya semua bisnisnya gue. Tapi gue tinggalin begitu aja. Karena in some moments COVID, ya gue cabut aja ke Bali. Bor, gue cabut dulu ya Bali ya. Gue tinggal di Bali. Tanpa ada satu perkataan dari lu berdua. Jangan Pin, terus kerjaan gimana? Enggak, lu gak pernah ngomong gitu. Adri gak pernah ngomong gitu. Ya bro, gas. Support man. Support itu menjadi bottom line gue sampai hari ini. Kamus yang gak akan pernah hilang dari hidup gue. Support bro. Jadi seorang atau dua orang partner bisnis itu akan sangat berpengaruh buat lo. Oh iya, sangat. Dalam membangun bisnis. Banget. Kriteria apa bro? Kalau misalnya kemudian lu bisa memberikan advice ke teman-teman di luar sana yang mungkin baru memulai bisnis untuk mendapatkan partner bisnis yang cocok. Kalau kriterianya menurut gua, langkah awalnya adalah lu mengenali diri lu sendiri dulu. Karakter lu kayak apa. Ketika lu udah tahu karakter lu, yang kedua, partners yang lu cari, itu yang harus bisa membantu yang tidak bisa lu lakukan sendiri. Jadi ibaratnya misalkan gue jago di sales. Gue nggak jago nih untuk nyimpen duit. Nggak jago di sisi keuangan misalkan. Gue harus cari orang yang saklek sama duit. Kemudian gue nggak think tank nih. Gue tuh nggak berpikir panjang tentang produk. Gue bukan product development person. Gue bukan orang tentang yang mengerti tentang human manusianya. Ya gue harus tahu orang yang peka terhadap dunia orang itu. Nah orang-orang ini kayak kalau gue jadiin partner bisa nih kita kolaborasi. Jadi lo harus tahu diri lo sendiri sebelum lo ngajak partner lo. Partner itu terbangun karena diri lo. Tapi satu lagi yang paling penting tadi di awal gue bilang komitmen. Ketika lo ngajak, lo udah tahu bisnisnya mau dibawa, lo bareng nih, lo harus dari awal bahwa tidak ada pembeda antara lo, gue, dan dia. Mungkin kalau lo ingat zaman-zaman dulu, gue nyebut diri gue bilang sama teman-teman bahwa jangan pernah ngasih insentif sales ke gue. Jangan pernah. Karena once lu ngasih insentif sales ke gue akan kaya duluan pak. Kenapa gue bilang? Karena gue tahu kemampuan gue jualan. Gue tahu kemampuan gue cari duit. Tapi tanpa orang yang lola produknya, tanpa orang yang lola operationsnya, it's nothing buat orang nyari duit. Contoh, dapat brand nih pak. Otomatis harus lari ke operation dong. Operationsnya nggak bisa ngeran dengan baik, selesai dong pak. Otomatis yang brandnya harusnya bisa jalan setahun 2 tahun, ya cuma berapa bulan hilang. Karena operationnya busuk. Operation yang busuk, susah juga buat kita ngejalan company. Betul. Itu di lead sama Adri ketika itu. Ketika dapat duitnya dari operations, yang megang keuangannya tidak mengelola dengan baik, company juga nggak kemana-mana pak. Lah kalau cuma sales insentifnya gue doang yang kaya, yang operation juga nggak dikasih insentif yang sama, yang related sama finance juga nggak dikasih insentif yang sama, apa yang terjadi? Nah makanya orang yang datengin duit harus berkolaborasi dengan orang yang mengelola duit sama yang menjaga duitnya. Nah, 3 pilar ini ada di kita bertiga. Yang gue dapat banget dari lo adalah lo sangat menjunjung tinggi fairness. Ya, betul. Dari mana lo belajar bahwa penting untuk menjaga fairness dalam bentuk apapun? Oke. Di awal lo bilang bahwa bisnis tuh kayak berumah tangga kan? Sama aja. Berbisnis tuh juga harus dijaga dengan proses-proses yang udah harus sampein di awal, komitmen. Ketika lo komit, Bor, kita komit ya, A, B, C, D, F, G. Ya itu yang harus dijalanin. Dan kebetulan lu percaya bahwa gue yang akan nge-lead Cube. Nah kalau gue yang udah lu percaya mencoba mengambil Rp1, yang lu percayakan ke gue bahwa Rp1 itu akan dibagi 3, ya otomatis ke depannya findings akan ketahuan dong ketika Pipin ngambil. Ya kalau gue gak memaintain relationship itu, kepercayaan itu dari awal, ya kita gak akan 10 tahun. Dari mana gue belajar? Ya mungkin pengalaman hidup gue lah ya Bor.
Jadi pengalaman hidup gue, tadi. iya, tentang komitmen, tentang bagaimana relationship ke teman dan lain-lain kan. Dan mungkin pengalaman hidup gue juga yang membuat gue menjadi salah satu karakter yang kayak sekarang. Jadi salah satu yang paling penting selain komitmen, yaitu tadi bahasa lu, fairness. Jadi ya, jadi lu harus dari awal udah lebih baik lu nggak enak di awal deh. Iya. Tapi kedepannya udah jelas. Iya. Ya kan kalau bahasa lu clear di awal. Kalau bahasa lu kan clear di awal, lebih baik clear di awal deh, Pin. Dibanding nanti kedepannya nggak enak. Iya, itu yang gue lakuin juga. Tapi problemnya gini bro, kadang-kadang kalau orang baru memulai bisnis, hal pertama terlintas untuk masalah partner bisnis tadi adalah teman. Iya. Tapi problemnya adalah nggak semua teman tadi cocok untuk seorang partner bisnis. Iya, betul. Kalau kemudian satu orang tadi minta advice ke lu, Pak, kalau misalnya gue punya temen nih buat ngejalanin bisnis, lu suggest gue untuk lanjut atau enggak? Oke. Ini mungkin relate sama kita ya. Kita kan juga dulu waktu starting bisnis bukan artinya teman yang baik kan. Maksudnya bukan berteman. Bukan teman yang baik. Sorry, mungkin gua harus rubah nih bahasanya. Kita tidak berteman sangat baik lah ketika itu. Bukan teman yang dekat. Bukan teman yang dekat, betul. Bukan sahabat lah ibaratnya. Kita bukan emang dimulai terus kita kenal terus, nempel terus kita bikin bisnis. Enggak. Dari mimpi lu sama Adri kan awalnya gitu ya. Terus lu ngajak gue. Kalau gue ngelihat bahwa apakah pertemanan bisa jadi bisnis, ada yang bisa. Tapi terkadang ketika lo udah kenal pertemanan, akan muncul ego, Pak. Selama lo tahu bahwa lo menghargai ego masing-masing, ya lo masih bisa jalan bareng. Tapi pertanyaannya, seberapa lama lo bisa menjaga ego itu? Kebetulan Om Adri sama Om Ganda itu percaya sama gue. Karena ibaratnya gue yang mungkin udah starting karir lebih dulu. Mungkin secara knowledge versi kalian melihat gue, Pipin orang yang tepat nih untuk kita ajak kerjasama untuk bisnis yang akan kita bangun. Dan makanya setiap omongan gue lu percaya. Walaupun mungkin di belakangnya gue banyak lakar kali ya. Tapi mungkin itu menjadi satu foundations yang cukup kental di awal. Ketika lu udah percaya sama orang ini, kepercayaan itu ya harus pupuk. Nah ketika lu ngasih kepercayaan itu ke gue, ya gue gak mungkin menghilangkan kepercayaan itu dong. Dan itu harus gue jaga selamanya sampai hari ini. Nah kalau buat teman-teman di luar sana mau cari pertemanan jadi bisnis, menurut gue oke-oke aja. Tapi yang harus dilakukan adalah screening juga teman lo. Punya visi misi yang sama apa enggak? Karena at the end of the day, goals-nya sama enggak nih? Goals-nya sama, yuk kita gas. Sesederhana, yuk kita komitmen dulu ya selama 5 tahun. Kalau emang harus ada komitmen, kita buat dulu komitmen 5 tahun. Setelah 5 tahun kita perpanjang lagi ya. Kalau emang khawatir sesuatu akan terjadi. Nah kalau kita kan nggak pernah ada itu. Karena dari satu awal, ketika awal kita ngebangun bisnis ini, kita punya goals yang sama. Tahu goalsnya yang sama? Betul. Goalsnya selama goalsnya yang sama dan masih terjaga sampai hari ini, konflik itu kecil kejadiannya. Tapi bukan berarti tidak ada konflik. Oh iya. Pertanyaannya adalah kita bagaimana? Sering berantem, Pak. Pertanyaannya Bapak sama saya itu kan sering berantem. Pertanyaannya tapi sebenarnya. Pernah kita berantem lebih dari apa yang berhubungan sama kerjaan? Nggak pernah. Nggak, pertanyaannya sebenarnya lebih bagaimana kemudian memanajerial konflik tersebut. Sehingga tidak melebar kemana-mana. Karena kita tahu bahwa kita punya objektif yang sama. Tapi kita tidak menutup mata juga bahwa di setiap hubungan tadi ada konflik. Pasti. Satu, lepasin ego masing-masing. Gue CEO, lu CFO, lu COO, gue founder, lu founder, lepasin dulu egonya. Bahas topik yang di tengah. Topiknya apa? Topiknya related sama ini. Lepasin semua ya atributnya. Oke, lepasin. Pendapat lu gimana? As a business partner yang ngebangun Cube sudah dari awal. Bukan sebagai gua yang membawa masalah. Bukan sebagai gua yang akan memberikan solusi. Bukan. Solusi dan memberikan masalah, memberikan masukan, itu semua welcome. Karena belum tentu gua yang bawa masalah, belum tentu gua yang bisa berhasil memberikan solusinya. Tapi pertanyaannya, ketika gua mau masalah, gua gak boleh defense. Selama lo melepaskan ego lo, satu visi misi yang sama, mimpi itu yang mau dijawab adalah nge-crack situasi ini menjadi jawaban yang bisa diimplementasi dan tidak merusak kepada bisnisnya, termasuk hubungan, gak apa-apa. Pak, tapi lepasin dulu egonya, Pak. Itu yang jadi problem. Bagaimana kemudian kita memiliki ego dan melepaskan ego. Problemnya adalah
kita kan tanpa ego juga tidak mungkin bisa berkembang. Banget. Tapi pada satu titik kemudian kita juga nggak bisa kemudian hanya dikendalikan oleh ego. Benar. That's a become problem juga. Nah, bagaimana kemudian kita menemukan balance tadi, Pak? Mungkin you have to find tempat atau sesuatu yang membuat diri lu zen. Sehingga ketika lu dalam kondisi nyaman, tenang, ya kita obrolin. Ketika lu udah terbuka tuh semua perspektif hidup lu situasi yang apapun dialamin, lu gak akan emosional menurut gue ya. Contoh lah kita taruh, anggap sesederhana gue mecahin televisi rumah lu lah. Walaupun lu minta ganti dengan versi nyindir mungkin gitu ya. Ganti dong Pin. Gitu. Iya, atau ganti ya Pin gitu TV ya. gue mahal nih gitu. ya ibaratnya gitu ya. Tapi mungkin karena lu tahu Pipin bakal ganti, tanpa lu bicara pun Pipin pasti akan ganti. Lu pecah lu gak akan marah. Kenapa sih Pin? Kok lu pecahin? Ya gak mungkin Pipin niat mecahin. Ketika lu tahu karakter teman lu, ya dia pasti bakal ganti. Contoh lah, kita makan lah Pak. Lu pernah gak lu yang bayar duluan? Terus Pin lu ganti duit gue gak? Enggak. Lu diem aja, gue transfer. Udah gue transfer ya. Adri juga sama. Karena kita udah tahu nih circle kita. Mau Pipin yang bayarin duluan, Ganda bayarin duluan, Adri bayarin duluan. Kita patungan nih bayar. Misal bioskop kita nonton gitu ya. Lu nonton film serem baru. Walaupun gue gak suka ya gue ngikut. Ya lu yang bayarin duluan kan filmnya. Ya habis itu malamnya gue bayar. Nih Gan, thank you Pin. Even makan aja pajak kita hitung Bor. Iya kan? Potong bertiga kan gitu kan. Walaupun pajak lari ke negara ya. Iya pajak lari ke negara. Tapi kan kita gak pernah nyolek teman kita. Bor kok lu gak bayar sih? Bukan soal nilainya Pak, tapi mengerti bahwa temen lu akan bayar walaupun gak sekarang, lusa 2 tahun lagi karena dia lupa, ya gak apa-apa. Tapi gak usah lu tembak. Itu menjaga perasaan. Dan menjaga perasaan itu by proses loh Pak. Untuk memahami lawan dan kawan bicara lu. Kapan jadi lawan, kapan jadi kawan, kapan jadi teman. Dari 10 tahun lu ngebangun dan ngebesarin bisnis bro, pelajaran apa yang lu dapetin? Satu, setiap manusia punya karakter yang berbeda. Setiap klien punya permintaan yang berbeda. Setiap klien punya demand yang berbeda. Setiap tim punya cara bekerja yang berbeda. Setiap manusia di dalam tim lo punya cara berpikir yang berbeda. Dan setiap orang-orang tersebut punya gaya dan punya cara. Bagaimana kita bisa mengadaptasi semua gaya dan cara mereka untuk bisa menghadapi goals yang akan kita capai, menurut gue ya. Nah ini kan gak mudah nih Pak, untuk menyatukan semua mimpi, mereka pengen ngapain, lakuin apa segala macam. Jadi memadu padankan ini sesuatu yang penting untuk kita bisa mengkolaborasikan. Kita create warna baru lah ibaratnya. Kalau tanpa ada padu padan gak ada rhythm. Ya kan kalau main gitar, lu main gitar doang, gak ada drum, gak ada bass, gak ada jadi satu band atau musik yang enak kan didengar gitu. Walaupun dengan gitar doang enak didengar, tapi belum tentu dibilang komplit. Sama juga dalam company kan, bisnis ini. Mungkin Pipin doang sendiri bisa jalan gak bisnisnya? Bisa, cuman gak mungkin kayak sehebat sekarang. Pipin sendiri tanpa tim di bawahnya bisa gak? Bisa, tapi mungkin gak perfect. Pipin sendiri tanpa orang-orang finance di belakangnya berhasil gak? Berhasil, tapi gak mungkin duitnya jadi Lamborghini for example. Ya hal seperti ini, kolaborasi tim. Pipin Cube berdiri bukan karena Pipin sendiri dan Ganda dan Adri, tapi the rest of the team lah yang membuat kita bisa kayak sekarang. Sinergitas ini yang penting menurut gue. Jadi karakter-karakter klien kita terjemahin ke tim. Klien maunya gini loh untuk brand A, brand B, brand C, brand D. Kemudian ada klien yang mungkin moderate. Ya, kalau klien yang demanding otomatis billingnya bagus biasanya gitu kan. Klien yang moderate biasanya on average base. Klien yang cuek, lu have question mark. Besok pasti udah gak sama kita. Kalau klien masih bawel, berarti masih sayang sama kita. Bor, ini ya. Besok ya tapi ya kita butuh. Itu sayang Pak. Itu karakter klien sayang. Yang dimana dia akan ngejorin duit terus tuh. Selama lu bisa jawab dengan benar. Tapi kalau diminta besok lu 2 hari 3 hari mundur, ya selesai. Nah artinya kesiapan tim, mental tim harus kita bentuk juga. Kita kasih tahu mereka. Per brand, per klien kan punya karakter yang berbeda kan. Betul. Nah makanya kita harus ngasih contoh bagaimana caranya kita menjawab kepada tim. Jadi tim itu as a company menurut gue belajar banyak dari setiap brand dari 10 tahun. Dari pertama kali berdiri sampai hari ini kita tuh belajar banyak dari setiap karakter tim, mendapatkan klien, mendapatkan karakter tim sendiri dan the rest lingkungan yang membentuk kita. Lu mention tadi tentang sinergisitas.
tentang gimana caranya membangun rhythm antara masing-masing tim atau partner bisnis lu tadi. Pada akhirnya kalau gue ngelihat partner bisnis lu yang lu temui pada saat memulai bisnis, compare dengan sekarang adalah orang yang berbeda. Karena kemudian masing-masing mengalami fase pertumbuhannya masing-masing. Kalau perlu ada growth sport gitu. Kalau perlu ada growth sport di situ mungkin akan terjadi juga gitu. Tapi poinnya bro, pada akhirnya kan kita harus kemudian tetap beradaptability dengan apapun kondisi yang kita punya sekarang. Ketika lo sadar hal itu, apa yang lo lakukan untuk lo tetap punya agility untuk bisa menghadapi dan terus beradaptasi dengan apapun kondisi yang lo hadapi? Menarik nih pertanyaannya Bor. Menurut gue, kayak contoh lah ya, kayak apa yang dilakukan sama lo dan Adri. Misalkan Cube mau invest di mana gitu. Itu kan pasti akan ketemu partner baru. Bukan gue ketemu Adri, ketemu Ganda. Apakah karakternya sama? Enggak, belum tentu. Tapi pertanyaannya, apakah Adri sama Ganda bisa mulai dari nol lagi? Atau Pipin bisa mulai lagi dari nol untuk bisnis yang akan kita lakuin? Belum tentu, Pak. Orang ini punya pengalaman dan experience. Bagaimana dia bisa masuk di ritme yang kita mainin. Contoh, gue mungkin ngambil sedikit dari caranya Ahmad Dhani untuk Dewa. Dewa itu ngambil vokalis, banyak vokalis ya Pak. Karena udah tahu ritme yang akan dibangun sama Ahmad Dhani. Masuklah ke dalam ritme itu. Hal serupa di kita pun demikian. Partner yang akan kita pilih harus sesuai ritme yang mau kita mau. Inilah ritme yang kita set. Dia mungkin ada pitch naik, pitch turun, it's okay. Cuma ini ritme yang akan kita bangun ke depannya. Ritme ini dia yang mainin ritmenya. Kita ngejaga di belakangnya. Kadang terlibat di dalamnya, tapi ritme-ritme ini bisa terbangun dengan wangi, dengan bagus, dengan suara yang merdu, karena kemampuan dia mengolah ritme yang baru. Kan mungkin ada kunci-kunci yang kita nggak bisa, dia bisa jawab. Nah, kalau anak sekarang nyebutnya collaborations lah ya. Ya kita harus bisa collab sama banyak orang, karena kalau mau kaya, kita nggak bisa sendiri. Kalau kita mau pintar, kita nggak bisa sendiri. Sama kayak tadi gue bilang di awal, networking, pertemanan. Untuk bisa ngebangun bisnis kita harus punya banyak teman. Untuk bisa dapetin sales masuk kita harus bisa bermain sama banyak orang gitu kan. Nah hal serupa ngebangun bisnis pun kita harus ketemu banyak orang. Menentukan banyak orang yang tadi cocok atau tidaknya. Dari screening ritme yang sama apa enggak masuk dalam dunia kita. Nah, selama itu cocok dengan value yang akan kita bangun harusnya nggak ada isu. Pak cerita dong Pak. Apa aja selama ini project-project yang seru di Cube yang pernah dilakuin? Yang seru di Cube lumayan banyak. Kita ngebangun beberapa ide-ide kreatif yang sempat menang Cipar ketika itu untuk klien Citra Pariwara Pak. Citra Pariwara. Jadi untuk klien kita Gojek bangun karangan bunga, billboard karangan bunga ketika itu. Kemudian ada beberapa juga yang kita bangun masih dengan klien yang sama yang Gojek di creative side. Yang seru lagi ya sebetulnya challenge-challenge yang akan kita hadapin ke depan di dunia Aurofome lah ya. Seseksi tahun-tahun sebelumnya atau enggak sebetulnya. Tapi pertanyaannya, apa yang dilakuin di Cube menurut gue selalu seru. Even cuma ngurusin papan nama toko, brandingan outlet, spanduk, banner, dan lain-lain. Tapi semuanya seru menurut gue. Karena semuanya kita belajar hal-hal yang baru selalu. Karena ketemu orang baru, ketemu merchants yang nggak mau dipasangin brandingan dan lain-lain, banyak yang seru lah di Cube sebetulnya secara portofolio yang kita udah jalanin. Leadership style lo seperti apa bro? Gue lead by example sih bro. Lead by example. Jadi gue nggak bisa nuntut tim gue untuk ngelakuin sesuatu kalau gue nggak nyontoin kayak gimana. Buat gue mungkin terkesan direktif, tapi gue harus kasih contoh dulu. Mau yang gue mau kayak gimana. Karena gue tuh sedikit sukar kalau bahasa Indonesia baku dan benar ya sukar. Mungkin yang nggak tahu sukar susah gitu ya. Sulit gitu orangnya. Karena gue tuh pace-nya kenceng. Terkadang orang nggak semua bisa ikutin pace gue. Untuk bisa ngikutin pace gue harus bikin formula dong. Nah gue nyiptain formula. Ini langkah-langkah yang mau gue jalanin. Caranya A, B, C, D. Dulu bahkan awal-awal orang mau email ke klien aja, redaksinya gue baca dulu Pak. Saking control freak-nya gue. Supaya tim gak salah ngomong. Dulu loh Pak. Ini pribadi ya? Pribadi. Jadi pribadi dulu, gue saking control freak-nya, ngemail aja ke klien, semua harus report ke gue. Redaksinya kayak gimana? Itu gue ngerubah redaksi. Baik itu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, gue harus lihat dulu.
bener nggak nih susunan katanya, nyinggung klien nggak nih, terlalu harsh nggak ke klien. Karena gue believe bahasa offline itu lebih indah dibanding bahasa ketik. Karena ada emosi di situ. Betul. Kayak Om Ganda sama gue sekarang ngobrol, beda ketika kita ngobrol via telepon maupun via WhatsApp atau bahasa instant messaging lainnya. Apalagi bahasa email, Pak. Email kan dipersif serius banget tuh. Dan kalau kita ngejawab sangat serius, juga salah. Ngejawab bercanda pakai emoticon disangkain gak serius. Nah, jadi gue sampai ngebahas redaksi itu. Nah, untuk bisa seperti itu, teman-teman bisa remote nggak gue control freak lagi, ya gue harus sampaikan bagaimana caranya untuk kita berkomunikasi yang baik kepada brand, kepada klien, kepada teman kerja dan lain-lain. Kasih contoh, once benchmarknya itu dia udah tahu, SOW, SLA-nya sesuai dengan harapan gue udah nggak terlalu control freak. Jadi gue mencoba untuk menerapkan lead by example. Jadi gue coba jalanin apa yang gue coba pengen mau ke teman-teman, gue translate ke beberapa teman-teman di bawah. Wow, terakhir nih Pak. How do you see yourself and Cube in the next 10 years? To be honest, kalau gue ngelihat diri gue masih banyak yang pengen gue lakuin dalam sisi dunia advertising. Terus di satu sisi lagi gue pengen lebih encourage partner gue, which is Adri sama Ganda, untuk menjadi matahari yang gue ceritain tadi di awal. Jadi advertising tetap akan tumbuh secara bisnis yang akan kita jalanin. Cuman gue pengen punya basket berbeda di dunia bisnis yang berbeda di luar advertising. And hopefully orang yang akan bisa ngeran itu menjadi matahari lain di selain Cube adalah Adri sama Ganda yang the next mataharinya. Mungkin setelahnya akan ada profesional yang ngeran Cube dan gue balik ke Bali yang gue hanya setiap hari lari di lapangan renon gitu ya. Terus atau gue setiap hari golf lagi menjadi hitam kembali kulit gue gitu ya. Dan itu emang selalu gue sampaikan ke lo berkali-kali. Karena gue selalu believe, Pak, ada satu momen, Pak, ini mungkin gue out of topic. Tapi ada satu momen yang gue harus ceritain ke teman-teman bahwa ketika lo mimpi sesuatu atau pengen sesuatu, ucapin, Pak. Itu bukan exaggerate, tapi ucapin. Contoh, Pak, waktu zaman kita ngebangun Cube, gue bilang, kita tuh punya billing 6 miliar, 1 rupiah pun kan gak ada, Pak. 1 rupiah pun gak ada. Ke orang lain gue ngomong, Cube itu projectionnya berapa, Pin? 6 miliar. Dan waktu itu kita mau akuisisi perusahaan lain loh. Kita mau beli perusahaan lain yang kita pun gak ada duitnya, tau gak? Iya kan, duitnya pun gak ada. Iya. Terus gue dengan pedenya gue ngomong 6 miliar. Dan kita dapat berapa, Pak? 14 waktu itu. 14 miliar. 14 waktu itu. Ucapin lagi. Lu tahu di Cube itu, by the way yang nggak tahu, di Cube itu gue yang selalu ngucapin berapa nilai rupiah akan kita capai. Pernah nggak tercapai kan? Nggak pernah, bro. Nggak pernah. Always. Selalu tercapai. Itu yang... Karena buat gue, ketika lu believe sesuatu, ucapin. Baik itu universe, malaikat, siapapun, teman-teman itu pasti ngaminin kan? 1 orang ngaminin, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kira jadi banyak yang ngaminin. Dengar malaikat. Bor jadi bor gitu. Malaikat jadi pin dapat pin gitu. Walaupun berdarah-darah untuk dapat ya, tapi apapun yang lu ucapin pasti kejadian. Wow. Terakhir nih, Pak. Tadi terakhir, ini terakhir lagi. Ini terakhirnya untuk kedua kalinya, Oke. Pak. Lu kan dulu pernah jadi model sebuah billboard kan ya. Kemudian berbisnis, hidup dan punya legacy di bidang Arvo Media juga. Oh iya, bener juga. Apa di situ ya emang? How do you see that connection, bro? Wow, gokil. Bener juga ya, Pak. I just realized it. Dulu di Axis, Pak. Berarti gue di Axis tuh. Sekarang jadi apa? Jadi Axis masih jadi Axis, diakuisisi sama Excel. Oh, Excel, oke. Jadi waktu di Axis itu gue jadi modelnya, Pak. Oke. Masuk di billboard lah. Masuk di billboard. Kungfu tuh jadi tenant gitu ya. Okay. Photoshoot capek banget ternyata ya. Gue harus split gitu dan sempet keram ketika itu ya. Tapi gue juga baru realize di Pak Ganda. Ternyata gue pasang foto gue ada di billboard, bisnis gue di billboard. Masih ada di Axis dan jauh ngurusin dari billboard waktu itu. Dan ya berkat bos gue juga lah yang dipercaya untuk gue bantu di marketing ya ketika itu. Tapi ya gue juga ternyata bener ya, Pak ya. Iya, gue ada di bisnis itu aja ternyata. Ya gue di billboard tuh ketika itu jadi modelnya buat Axis nih, mungkin ingat brandnya dulu NTS ya, gratisan.
Terus tapi dibayar bentar, gratisannya lu gratisan berarti? Nggak dibayar sih 350.000 atau berapa gitu ya, gue lupa. Tapi terikat kontrak berapa lama gitu, nggak boleh jadi model. Kayak gue model aja gitu ya. Bakal pindah ke lain hati jadi model. Mukanya sih mungkin jadi model ya. Ya gue dan beberapa tim marketing ketika itu yang kece-kece lah ya. Mungkin talent scouting yang lihat Pipin kece nih gitu. Dan kita terpasang lah di billboard itu. Dan gue juga nggak nyangka bisnis gue sekarang related sama itu dunianya ternyata. Wow, hari ini gue belajar banyak banget dari Pipin Setiadi, bisnis partner gue, dan gue belajar satu hal. Yang gue pelajari adalah tentang manusia. Bagaimana membangun hubungan dengan manusia, bagaimana kemudian kita memiliki perspektif tentang manusia, dan bagaimana kita kemudian membangun bisnis partner. Karena seorang bisnis partner tadi harusnya menjadi cermin, bukan untuk dicontoh satu sama lain, tapi untuk kita mematut diri dan memperbaiki diri. Bukan untuk saling berkompetisi, tapi kita harus berpacu dengan waktu yang semakin tersisa. Mungkin pada satu titik di kehidupan kita di depan, yang kita punya cuman rasa bahwa kita pernah sama-sama berjuang. Guys, thank you so much for watching. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana.